Pagi ini ada satu DM yang mendorong aku untuk bikin video ini. This is actually like super fun idea. DM-nya sebenarnya sekedar nanyain gimana aku bisa selalu kalem dan detach sama segala situasi. Dan jujur aku bingung untuk jawab pertanyaannya karena itu kayak ibaratnya aku nanya ke sapi gimana kamu bisa jadi sapi gitu loh. Like literally I was born with this type of personality. I don't know, it just me, it just being me. Satu hal yang bikin aku kayak, oh iya ya, selama ini aku tuh entah karena secara natural aku jadi orang yang unbothered atau orang yang kayak gak keganggu sama hal-hal sepele, atau ada beberapa mindset yang memang kutanam ya dalam diriku sampai aku bisa sekalem ini dan sedetach ini. But anyway, tadi pagi aku merenung nih, oh iya ya, sebenarnya dulunya aku nggak yang 100% kayak gini juga. Ada momen-momen dimana aku ngerasa aku berusaha mengontrol sesuatu yang bukan seharusnya sesuatu yang aku kontrol. Ada momen-momen dimana aku freak out sama hal-hal yang kecil. So there are things yang aku build untuk membuat diriku jadi lebih kalem. And that's why I'm making this video untuk ngebantu teman-teman juga agar punya sebuah personality yang dimana kalian tuh kalem sama segala situasi. Dan kalian juga gak jadi gampang tantrum gitu ketika lagi hadepin hal-hal tertentu dalam kehidupan kalian. By the way, I'm lighting my candles dulu. Kayaknya ini salah satu hal yang bikin aku kalem juga deh. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Aya. Kalau kamu baru di sini, hai, nama aku Aya. Di sini aku ngomongin banyak hal tentang mindset shift dan juga life advices. Kalau kamu suka sama konten-konten aku, jangan lupa klik subscribe di bawah. Dengan begitu, kamu otomatis tergabung dalam 1% Up Level Club ini. Jangan lupa follow sosial media aku lainnya, karena aku juga banyak bagiin tips-tips lain di sana. So, selain dari hal-hal eksternal yang selalu aku kendaliin gitu, dalam artian kayak misal dari kamarku sendiri gitu ya, aku selalu percaya dimanapun kita berada, kita tuh menaruh energi kita di situ gitu. Jadi ketika kamu ngelihat orang yang kamarnya berantakan, kamarnya nggak rapi gitu, kamarnya mungkin aur-auran, itu menjelaskan tentang keadaan mental mereka, tentang keadaan energi mereka. Dulu waktu aku tinggal di asrama gitu, 3 tahun aku tinggal di asrama, tiap hari kegiatan aku itu ya bangun langsung kuliah. Dan aku ngerasa kamarku super duper berantakan karena aku bahkan nggak punya waktu untuk ngerapiin kamarku sendiri. Dan tanpa sadar itu menjelaskan keadaan mental pada saat itu. Seberantakan ini loh energiku, seberantakan ini mental state yang aku miliki. Maksudnya bukan yang aku punya kelainan mental apa-apa tuh enggak, tapi kayak lebih ke jadi orang yang gerusak-gerusuk dan gak tenang, pikirannya juga tertekan karena mungkin beban kuliah dan segala macam. Dan tanpa kamu sadari, setiap barang yang kita miliki, setiap hewan yang kita punya, setiap orang yang selalu berinteraksi sama kita, itu akan mempengaruhi energi kamu. Kayak misal dari kamar sendiri, tahu kamar kamu berantakan, ya pasti energi yang kamu serap dari berantakan yang kamarmu itu menunjukkan kalau kamu aja bahkan gak peduli sama tempat di mana kamu tinggal. Lalu selain itu dari lingkungan pertemanan kita, it really tells. Even dalam Bible pun disebutin berkali-kali, hati-hati pokoknya sama lingkungan di mana kita berada. Karena dari situ itulah yang akan mendeskripsikan kita gitu, seperti gimana kita berinteraksi sama mereka, mungkin orang-orang yang seperti apa mereka ini, itu juga bakal nular energinya ke kita. Karena kita tuh kayak sebuah kesatuan semesta kecil gitu aku bisa nyebutnya. Jadi mau energi negatif, mau energi positif, itu tuh bakal tetap selalu berputar di sekitar bumi yang kamu miliki ini. Tapi tentang gimana energi yang kamu miliki di dalam hatimu, di dalam tubuhmu, itulah yang membuat kamu menarik salah satu dari sesuatu yang berputar di semesta kecil kamu. Dan yes, memang betul, hal-hal eksternal yang ada di lingkungan kita, di sekitaran kita, mulai dari kamar kamu aja, itu tuh akan sangat mempengaruhi bagaimana tingkat kekaleman kamu. Tapi nggak dipungkiri itu cuman hal eksternal. Dan bagaimana kita bisa react sama hal itu, itulah yang jauh lebih menentukan kurasa ya, tentang keadaan kekaleman dari dirimu sendiri gitu. Nyebutnya gimana ya? The calmness that you have gitu loh. Kayak contoh misal ruangan kamu bisa berantakan, itu either kamu bakal makin marah-marah karena hal itu, ih malas banget sih, kenapa sih kayak gini, atau kamu bisa melihat dengan perspektif yang lebih baik. Oh, berarti ini artinya waktunya aku untuk rapi-rapi kamar. Itu adalah sebuah internal state. Kayak pagi ini ya, aku tuh ribut. Nyari apa? Nyari korek untuk ngidupin candleku ini. Aku bisa aja tantrum gitu loh dengan hal itu, kayak ngerasa, duh gimana sih kok menaruh barang-barang gak bisa rapi sih, mulai nyalain diri sendiri dan segala macam gitu, mempersulit keadaan. Atau aku melihat sesuatu dengan better perspective. So basically yang kulakukan itu bukannya
yang kayak automatically aku jadi kalem gitu, tapi lebih ke ngeliat nih, kalau misalnya aku ngelakuin ini, konsekuensinya apa? Apakah akan menyelesaikan masalahnya atau enggak? Dan aku memilih untuk lihat better perspektif. Oh, mungkin aku kelupaan kali ya naruhnya di mana. Jadi kayak dipikir easy aja gitu loh, kayak pakai perspektif yang lebih besar. Baru-baru kemarin banget, aku tuh ngerasa gedek gitu, agak kayak, kok kayak gini ya, sama roommate yang ada di lantai bawah. Kita tuh kayak ada 3 lantai gitu, dan lantai di luar ini itu tuh outdoor, jadi otomatis apapun yang kita omongin dari atas tuh bakal kedengeran ke bawah-bawahnya. Apalagi kalau ngomongnya di kamar mandi. Selama 2 hari berturut-turut, ada 2 tamu, dan mereka mungkin gak terbiasa kali ya dengan tempat ini gitu, terus mereka putar musik, itu tuh kedengeran sampai bawah. Mereka nggak nyadar atas hal itu gitu. Tapi kan itu bikin aku berisik banget ya, apalagi aku lagi nge-shoot video, aku lagi ngerjain tugas, itu tuh kayak keganggu banget rasanya. Aku kayak pengen marah aja sama 2 orang ini gitu. Hari pertama aku menanggapinya oke, dan aku bakal pakai headsetku aja gitu. Terus udah dengan pakai headset itu kan selesai gitu ya. Tapi hari keduanya aku kan nggak bisa tuh pakai headset karena apa? Aku recording video, otomatis aku butuh ketenangan. Dia putar musik di jam 11. Oke, ya udah didiemin aja, tunggu sampai selesai. Jam 1 ternyata belum selesai, musiknya masih keras banget kedengeran. Oke, akhirnya aku ngerjain sesuatu yang lain dulu, terus baru setelah itu aku mikir, oke habis ini aku baru shoot video aja nggak apa-apa. Udah tenang kan, dia udah matiin musiknya, aku akhirnya bisa nge-shoot video segala macam. Malamnya jam 8 malam kedengeran lagi musiknya itu. Tapi Kak, aku mikir, kalau misalnya aku terus-terusan berkecamuk sama hal itu, apa yang aku dapatkan dari situ gitu? Apakah dia bakal tetap tenang atau dia bakal memilih egonya? Nah, dari situ kan aku kayak mikir, oke, this is not worth it to do. Daripada aku nggak suka, kekeh banget, nggak mau dengerin lagunya dia, mending coba ya aku ikutan untuk enjoy gitu. Siapa tahu mungkin lagunya bukan seleraku gitu, tapi mungkin aku suka, daripada aku malah puter musik sendiri, lebih keras lagi. Oh, it's something not good gitu ya, bakal memicu pertengkaran kan. Akhirnya ya wes, aku membawa ketidakdamaianku ke dalam kedamaianku sendiri. Oke, dan aku bakal ikutan enjoy sama musiknya gitu. Mungkin kedengeran sampai di kamar aku karena aku diajak untuk enjoy sama musik itu kali ya, dan aku melihat sesuatu dengan better perspective. Dan selain itu juga, aku bener-bener hati-hati banget untuk memilih battle yang akan kuambil. Hal apa sih yang bakal aku tanggepin gitu, hal apa sih yang bakal aku taruh energiku untuk nyelesain hal itu gitu. Kayak contoh mungkin berselisih sama teman, ataupun berselisih sama orang tua, berselisih sama tetangga kayak yang tadi gitu. Apakah ini bakal worth it selanjutnya? Apakah aku bakal mendapatkan sesuatu yang baik sesuai keinginanku dari hal ini? Will it be worth it to put myself in that battle? Itu sesuatu yang membuatku menarik diri sebenarnya, kayak it's not gonna be worth it. Mungkin sesuatu malah jadi lebih buruk lagi, better aku stay on my lane aja dan membawa sesuatu yang sifatnya tidak damai ke dalam kedamaianku sendiri. Picking your battles carefully itu adalah salah satu cara juga buat kamu jadi nggak tantruman gitu loh. Kayak contoh misal kamu dikit-dikit gampang kesinggung sama orang lain, dikit-dikit pengen konfront ke orang lain, apakah ada sesuatu yang kamu dapatkan dari situ? Kepuasanmu itu hanyalah kepuasan ego. Most of the time yang terjadi adalah kita jadi lebih memalukan. Yang kedua adalah kita kelihatan menyedihkan. Yang ketiga, itu cuma bakal jadi tontonan orang aja. People just enjoy drama. Orang tuh cuma bakal suka drama, and then that's it. Kamu yang harus dealing sama segala sesuatu itu setelahnya gitu kan. So, I don't want to put myself, this precious self, into such battle that doesn't worth my time or my energy. Ini salah satu yang selalu dicurhatkan ketika teman-teman lagi sesi bareng aku, sesi private. Kamu bisa klik linknya di bawah kalau misalnya kamu mau tahu itu lebih lagi. The Self Love Alchemy di sini. Kebanyakan orang itu selalu berharap sama potensial palsu yang mereka miliki di kepalanya mereka. Kayak contoh, mereka selesai hubungan sama seseorang. Banyak sekali orang yang berjalan dengan egonya, gimana cara bikin dia balik lagi, gimana biar dia suka ke aku lagi, gimana caranya biar dia balas pesanku, gimana biar dia telepon balik aku, segala macam. Menurutku ya, itu udah salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita tuh udah berusaha untuk mengontrol sesuatu yang tidak seharusnya kita kontrol. Dan dari situ menunjukkan juga seberapa respectnya kamu sama boundaries yang kamu miliki sendiri. Banyak orang yang membiarkan, oke aku mau balikan lagi aja deh sama dia with the false potential. Dengan potensial palsu yang mereka miliki di kepala. Nanti kalau aku balik sama dia, mungkin dia bisa jadi lebih baik lagi. You are killing yourself by putting a false potential in your head, seriously.
Karena kita nggak bisa berharap untuk mengubah manusia. I mean like it's human, it's another person. Itu adalah orang yang udah lain. Kamu aja nggak bisa ngontrol dirimu sendiri, gimana kamu bisa mengontrol orang lain gitu kan. Berharap sama potensi palsu, itu adalah sesuatu yang menurutku malah bikin kamu makin kalut. Dan keluar dari kekaleman kamu, nggak jadi kalem lagi, terus susah untuk detach dari sesuatu gitu ya, pengen selalu semuanya tuh sesuai sama kemauan kamu. So, learn to live in a present times. Coba hidup dalam waktu sekarang gitu, dalam waktu present. Ketika kamu selalu berharap sama potensi palsu yang kamu miliki, sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan ego kamu nggak bakal bersyukur sama momen yang kamu miliki sekarang, karena pandangan kamu selalu sama potensi palsu yang kamu bikin sebagai ekspektasi dari dirimu sendiri. Apakah dengan begitu kita nggak boleh ekspektasi? No, it's very good, it's very okay. Tapi dengan kita berekspektasi, kalaupun itu berlebihan, itu akan membuat kita selalu berharap pada potensial palsu yang kita buat. Makanya penting banget untuk detach. Kita juga balance nih, kita berharap sama sesuatu yang besar, tapi kita juga tahu cara untuk detach dari hal itu. Jadi kita kayak nggak berusaha ngontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. I think ini salah satu mentality yang bikin aku bener-bener gampang banget untuk detach dari segala sesuatu. Karena aku selalu ngelihat apapun itu yang akan aku lakukan, aku bakal menilai dari present moment. Dari momen pada saat aku melihat hal itu. Bukan dari potensi ke depannya gitu. Because we are not promised with tomorrow. Kita nggak dijanjikan besok akan jadi seperti apa gitu kan. Aku tetap memiliki harapan baik tetap ya, di garis bawahi tolong. Aku tetap berharap sesuatu yang baik, berpikir positif tetap, lalu punya optimisme besar juga ada. Tapi kayak ya udah, aku mudah sekali untuk detach gitu. Oke, the present moment is now. Aku bersyukur dengan apa yang kumiliki. Kalaupun itu jadi sesuatu yang baik, itu adalah bonus untukku. Kalaupun enggak, then it's okay. I still have my present moment. I will cherish them. Aku akan berbahagia dengan itu, bersyukur dengan hal itu gitu loh. Tanpa menaruh kehidupanku selalu dengan false potential yang aku miliki. Ini entah hubungannya sama pasangan, ini terutama ya pasangan, apalagi, aduh aku pengennya dia balas aku pengennya dia telepon aku segala macam. Tentang karir, tentang kehidupan aku, I always practice this mentality. I live in a present moment. I cherish the moment, tapi juga aku memiliki pengharapan besar pada siapa? Pada Tuhan, bukan pada manusia gitu, ataupun pada benda-benda yang aku ingin miliki nantinya. It is what it is. Oke, mungkin kamu udah sering dengar hal ini gitu ya, atau mungkin belum. It is what it is itu adalah ketika sesuatu terjadi dan ya udah, it happens as it is gitu loh. Kayak ya wes, kamu nggak ambil pusing. Kenapa ya kok bisa kayak gini? Kenapa ya nggak sesuai? Kenapa ya dia harus gini gini gini? Kenapa aku nggak bisa kayak gini? Kenapa dia nggak mau kayak gini gini? Nah, itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak bisa kita kontrol gitu. Seharusnya kita nggak boleh kontrol itu. Ya udah, something happen as it is. Sesuatu terjadi ya karena memang itu terjadinya meant to be that thing. Ini kayak tiap hari aku dealing ya sama teman-teman yang ikut di TSLA. Apalagi kalau misalnya problemnya itu tentang pasangan. Aku perasaan udah fokus sama diriku sendiri. Aku perasaan udah mencoba memperbaiki diriku sendiri, tapi kok aku tuh pikirannya tentang dia terus ya Kak. Kenapa dia nggak balas pesanku ya? Apakah aku sama dia ini bakal jadi suatu saat nanti ya? That is not the definition of focusing on yourself. Itu bukan sebuah definisi dari fokus ke diri kamu sendiri gitu. Tapi kamu menaruh fokusmu pada dia tanpa sadar. You are not doing it for yourself, but you are doing it to distract yourself from him. Actually, there is nothing wrong untuk distract diri kita tuh, nggak masalah. Tergantung apa tujuannya gitu loh. Kalau misalnya kita distract diri kita karena memang kita pengen yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan karena kayak, oh kalau misalnya aku nyibukin diri, nanti pasti dia bakal datang. Subconsciously, kamu punya harapan untuk sesuatu itu terjadi. And for me, I have this mentality which it is what it is gitu loh. Ya udah, kalaupun terjadi oke, bagus. Kalaupun enggak, that's it. I'm going to detach from it because something better is coming. Ada sesuatu yang terbaik lagi terjadi sama hidupku gitu loh. Aku nggak berusaha mengontrol itu, bahkan tanpa sadar mengontrol itu. Jangan membuat orang lain sebagai kehidupan kamu. Apalagi nih perempuan-perempuan ya. Banyak sekali dari kalian membuat pasangan kamu menjadi hidup kamu. Sampai kamu berusaha mengontrol dia. Entah perempuan ataupun laki-laki. Tapi kebanyakan aku temuin di konten-konten aku adalah perempuan-perempuan. Get alive. Miliki sebuah hidup. Kalau hidup kamu cuman tentang orang lain, ya itu terus akan jadi perputaran hidup kamu. Kalau dia nggak ada, kamu sedih. Kalau dia ada, kamu bahagia. Kalau dia hilang-hilangan, kamu kerasa hidup kamu nggak stabil. That's why you cannot be calm. Meanwhile for me, I have my own life. If there is someone coming to my life, kalau ada orang lain yang datang dalam kehidupanku, dia adalah penambah value
dari hidupku. So yeah, get a life. Get a life yang sampai nggak memperbolehkan kamu untuk fokus sama kehidupan orang lain. Maksudnya, bukan kamu jadi orang yang nggak peduli sama sekali gitu, enggak ya. Kamu tetap harus peduli, memberikan compassion sama orang lain itu tetap. Tapi jangan membuat orang lain itu sebagai center atas kehidupanmu gitu. Jadi emosimu kamu pautkan sama dia, kamu nggak bakal settle, kamu nggak bakal tenang, kamu nggak bakal bisa detach dari situasi gitu ya. Hidup kamu bakal terus-terusan tentang orang lain atau tentang benda-benda yang kamu miliki. Stop making your life at your own desperation. Kadang depresi itu kita bikin sendiri. Kita ngerasa harus ngontrol sesuatu gitu. Kalau misalnya sesuatu ini nggak sesuai sama kemauanku, berarti artinya hidupku susah, berarti artinya hidupku hancur, berarti artinya hidupku ini nggak bakal jadi lebih baik lagi. You're making your life desperate at your own desperation. Itu jadi kehidupanmu jadi lebih depresi karena dirimu sendiri. Kamu menaruh potensi palsu kepada sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol hanyalah bagaimana kamu bisa bereaksi sama hal itu, bagaimana kamu bisa melihat hal itu dari perspektif yang lebih besar. Kamu bisa juga untuk cari hobi yang mendukung kamu untuk jadi lebih kalem, cari hobi yang membuat kamu nggak fokus sama orang lain, nggak berusaha ngontrol orang lain. That's a good thing to do for yourself. I need to have a solid routine that doesn't even allow me to focus on others or even stress out about others. Karena memiliki rutinitas, memiliki kehidupanku sendiri, kehidupan yang kusyukuri, kehidupan yang aku enjoy, kehidupan dimana aku punya sepenuhnya kontrol penuh atas kehidupanku sendiri, itu adalah hal yang benar-benar membuat aku kalem. Dan biasanya kalau kayak gini gitu kan, banyak banget yang komen, tapi Kak, aku juga pengen berusaha untuk jadi lebih kalem, cuman orang tua aku kayak gini-gini. The thing is, other people is something yang kamu gak bisa kontrol. Yang bisa kamu kontrol adalah, okay, I will react to it gimana. Apakah aku akan membuat itu sebagai definisi atas kehidupanku? Apakah aku akan secara emosional terikat sama hal itu? Apakah itu akan kubiarkan jadi realitaku? Kamu bisa loh biarin omongan orang lain tentang kamu itu bener-bener jadi realitamu. Oke, omongan orang lain boleh seperti ini, tapi itu adalah opini. Itu bukanlah fakta yang akan terjadi atas kehidupanku. I think aku banyak banget bikin video yang kayak gini ya, dan itu salah satu hal yang bikin aku lebih tenang, jujur, lebih detach juga. Apalagi kalau ada orang yang throwing negativity di sosial media ini ya, setiap hari ada komenan masuk baru, setiap hari ada orang yang datang di platform aku, banyak juga yang ngomong dan throwing negativity ke aku juga. Kalau aku selalu kayak, aduh, apa aku beneran kayak yang dia omongin ya, kok dia bisa mikir kayak gini ya, kok aku kayak jelek banget gitu ya di mata dia, kok aku bla bla bla, emosiku aku taruh di situ, and that's become my life gitu. Akhirnya aku nggak fokus sama kerjaan aku, akhirnya aku low motivation untuk ngedit video-video aku, akhirnya aku nggak punya dorongan untuk bikin video lebih baik lagi. Karena apa, pikiran aku, yaudahlah nanti bakal dihujat lagi juga. Dan itu yang terjadi kan biasanya. What other people say, what other people might think, what other people opinion about you, it based on their perspective. Itu dari perspektifnya mereka sendiri. Karena bahkan orang nggak kenal aja bisa mengatakan sesuatu tentang kehidupan orang lain secara negatif gitu. Itu dari apa mereka bisa mengatakan itu? Karena dari opini mereka. Opini mereka yang berjalan dalam kehidupan mereka. Apapun yang dikatakan orang lain, it's a reflection of what is in their mind. Itu adalah refleksi dari apa yang ada dalam pikiran mereka. Mungkin kamu ngerasa susah untuk ngontrol apa yang harus kamu kontrol karena orang tua kamu, dan sometimes it's okay loh untuk kamu sekedar go out, cari fresh air, kemana bentar, habis itu balik lagi, ademkan lagi. Gak usah pakai emosi kayak, oh gitu ya ma, oh mama berpikirnya seperti itu ya, merendahlah sampai kamu tuh gak bisa direndahkan lagi. Itu adalah prinsip yang selama ini bikin aku kayak tenang banget gitu rasanya. Kalau misalnya ada orang yang mulai raising voice atau mulai nada tinggi sama aku, oh kayak gitu ya kamu berpikirnya. Karena apa? Kalau aku makin taruh nada tinggi lagi, malah jadi api gitu. Api sama api nggak bisa adem. Makanya udah, kalau ada sesuatu yang jadi api, ayo diademkan. Kalau ada sesuatu yang terlalu tenang dan dia nggak punya motivasi, ayo kita kasih api sama hal itu. Ini memang susah banget gitu kan, menjadi damai di situasi yang bikin kita selalu awut-awutan. Tapi balik lagi, aku lebih memilih, battle apa yang bisa aku taruh nih diriku di situ. Apakah worth it untuk diriku merendah sampai nggak bisa direndahkan gitu. Oke, kayak gitu ya. Ternyata kamu berpikir, menurut kamu yang terbaik buat hidupku kayak gimana? Oke, kamu punya pemikiran yang seperti itu, mungkin itu bisa jadi masukan buatku. Dan setelah itu ya udah, kadang tuh kita mikir easy aja gitu loh. Orang tuh nggak bener-bener sepeduli itu sama kehidupan kita. Kadang cuman kayak mencuat aja dari mulut mereka, and ya udah, mereka pass by, hidup sama kehidupan mereka sendiri. Jangan kamu malah pakai itu dengan omongan negatif yang sebenarnya mereka bahkan nggak pikirin itu. Jadi definisi terus, kamu pikirin terus. Karena orangnya aja yang ngomong itu nggak mikirin efek apa selanjutnya. Tapi kamu malah menaruh hidupmu sama itu terus, akhirnya hidupmu nggak berjalan. Kalaupun nggak
nggak sesuai sama kemauanku, artinya ada sesuatu yang lebih baik lagi. Karena sesuatu yang paling baik yang kupikirkan aja, yang masuk di logikaku, nggak Tuhan jadikan atas kehidupanku. Berarti artinya Tuhan punya sesuatu yang lebih canggih lagi, lebih bagus lagi. Cuman mungkin aku belum bisa ngelihat potensi itu. Karena aku terlalu fokus sama keinginanku sendiri. Maybe it is time for me to reflect. Mungkin itu waktu buat aku untuk mulai lebih realign lagi, mulai reconnect lagi sama apa yang Tuhan bilang, sama diriku sendiri juga. And yeah, I think that's how I become calm. Ternyata pertanyaannya bisa aku jawab juga ya. Jawabannya berarti bukan sekedar menanyakan kepada sapi gimana caranya jadi sapi, tapi panjang banget ya kita bahas tadi. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kamu dapetin dari video ini. Ayo bawa apinya orang lain ke dalam kedamaian yang kamu miliki. Jangan kamu malah keikut sama hiruk pikuk yang mereka alami. You decide how your life supposed to be. Dunia kamu itu adalah gimana caranya kamu mengatur dirimu sendiri kok pada akhirnya. And that's all for today's video, guys. Thank you so much for watching. I'll see you on another video. Bye bye.